Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Oke Bang Mustaan, kita akan bahas satu persatu trending topik kita Bang di 3 platform. Yang pertama dari lampos.co. Pemirsa, trending topik ada di lampos.co. Di antaranya yang pertama ada Kemensos, temukan 5 PNS di Natar tercatat sebagai penerima bansos. Selanjutnya, Lampung alami inflasi 1,32% di September 2022. Berita selanjutnya, IMM Lampung tuntut pemerintah cabut kebijakan kenaikan harga BBM. Selanjutnya ada Herman HN tancap gas menangkan Anies Baswedan di Lampung. Dan yang terakhir ada Bentor di Bandar Lampung keluhkan harga BBM. Ini yang trending Bang berkaitan dengan bansos Bang. Bansos ini ternyata ada 5 PNS ya di Natar yang masuk dalam daftar bansos, penerima bansos. Ini kan sangat, makanya kita tulis ini dan yakin memang ini bakal menjadi trending karena memang bansos ini masih menjadi sorotan setelah BBM naik, harga BBM disesuaikan, itu kan pemerintah mengeluarkan banyak sekali BLT, bansos segala macamnya. Jangan sampai ini salah sasaran lagi gitu. Nah itu ternyata ada PNS masuk. Sebenarnya apapun itu PNS memang nggak bisa masuk menjadi penerima bansos karena mereka punya penghasilan tetap, kan gitu. Termasuk juga artinya mereka juga harus sadar kalau masuk ya segera mengundurkan diri. Tapi ternyata masih ada temuan seperti itu. Makanya kita soroti itu dan benar masyarakat melihat itu sebagai sebuah fenomena. Makanya banyak dibaca itu gitu ya. Kemudian tentang inflasi juga inflasi Lampung ini September 1,2 ya, 1,23 ya. Ini hitungannya kenaikannya yaitu. Ini hitungannya adalah kenaikan tertinggi katanya dari dari September sebelumnya. Bulan per bulan itu dihitung inflasi gitu. Ini kenaikan tertinggi. Jadi memang harus ada upaya untuk pemerintah menekan laju inflasi ini biar daya beli masyarakat bisa naik lagi gitu. Oke Bang Aan, itu adalah trending di lampos.co. Kita beralih ke berita pilihan di lampungpos.id. Pemirsa, berita pilihan di lampungpos.id di antaranya yang pertama ada Nasdem bebaskan Anies pilih cawapres. Selanjutnya 28 anggota Polri diduga langgar kode etik. Berikutnya, KPK didesak jemput paksa Lukas NMB. Selanjutnya, inflasi Lampung masih terkendali. Dan yang terakhir, ini ada berita tentang sekolah Misbar diterbanggi besar Bang An. Itu dia berita-berita pilihan dari Lampung. Ini kan pilihan karena memang kemarin itu penetapan capres. Kita harus apresiasi ini Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan capres secara terbuka. Kemudian hasil capres ini pun yang ditetapkan mereka adalah hasil dari demokrasi yang bersih saat konvensi di di Rakornas kemarin, semua daerah dilibatkan. Bahkan pengamat mengatakan ini konvensi itu sangat aspiratif. Artinya seluruh DPW itu untuk memberikan usulannya ternyata memang saat itu ada 3 calon ya, tiga tokoh yang dicalonkan. Dan kemudian kemarin itu ditetapkanlah Anies Baswedan sebagai calon presiden PKS, di mana seluruh partai politik lain belum berani mencalonkan hal itu gitu. Dan benar katanya ketua umum Nasdem Surya Paloh bahwa memang semua harus berjuang untuk keputusan ini gitu. Jadi memang tinggal Aniesnya sendiri mencari pasangan cawapresnya yang bisa untuk mendongkrak suara dia juga nantinya gitu. Tapi ini adalah langkah besar Nasdem untuk memilih itu ya. Nah kemudian ada juga ini inflasi di Lampung ini masih terkendali katanya kan. Cuman memang ini inflasi tertinggi, kemudian banyak dampaknya segala macam gitu. Kalau masalah terkendali mudah-mudahan saja pemerintah mungkin dengan penyaluran BLT, bansos segala macam itu bisa mengendalikan. Tapi kita berharap itu aja gitu. Kemudian ada lagi di sini. Di berita halaman 7 ini kita mengangkat tentang kasus Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan, nyaris 200 orang meninggal dunia. Nah ini ada 28 anggota Polri ya diduga langgar etik. Nah sebenarnya padahal Panglima sendiri sudah menyatakan bahwa viral di video yang ada anggota TNI menerjang penonton itu, Panglima sudah menyatakan bahwa itu tindakan pidana. Nah ini tinggal dari
Polri sendiri, apakah ada anggota yang tindak pidana dan mereka berani menyebutkan. Ini juga terkait dengan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat ya. Itu tinggal bagaimana, apakah kode etik, langgar etik ini akan diusut atau memang hanya disebut-sebutkan saja. Nah, gitu. Nah, kemudian ada KPK didesak jemput paksa Lukas NMB. Ini memang Gubernur Papua ini setelah diketahui bahwa kemarin dari PPATK uang ada transaksi ke sejumlah tempat perjudian di Malaysia sangat besar, 0,5 triliun, 500 miliar. Nah, itu akhirnya ditetapkan tersangka, diminta untuk klarifikasi KPK, ternyata Lukas NMB menolak atau dia beralasan bahwa dia sakit. Nah, itu ini desak untuk dijemput paksa gitu. Nah, ada lagi gerimisnya sekolah misbar di Terbang Besar. Nah, ini memang ini yang menjadikan sama seperti tajuk kita tadi ya. Ini artinya memang ruang kelas yang tidak benar-benar tidak bisa dipakai gitu. Tapi masih berdiri sekolahnya itu loh. Nah, jadi artinya ini harus ada upaya-upaya. Kita menceritakan ini sebagai features. Bagaimana rasa mereka sekolah di ruang lesehan di teras sekolah yang pada saat hujan mereka harus membubarkan diri karena khawatir basah itu. Oke, belum lagi was-was ya Bang. Benar. Ya. Takut dengan kondisi sekolahnya, mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya. Oke, kita beralih ya Bang Aan ke berita-berita entertainment pemirsa yang ada di sai100fm.id. Berita entertainment diantaranya yang trending di sai100fm.id. Yang pertama ada David Bayu rilis single Deritaku, persiapan album solo perdananya. Berikutnya ada Once Mekel, gandeng pelajar SMK buatkan animasi untuk video musik lagu barunya. Berikutnya, Hore, Hugh Jackman kembali muncul sebagai Wolverine di film Deadpool 3. Selanjutnya ada Born Pink jadi album pertama K-pop wanita yang duduki 2 minggu di top 4 Billboard 200. Selanjutnya ada Suzy bersiap untuk comeback. Bang Ani beritanya banyak dari Indonesia ada, dari Korea ada. Betul. Ternyata memang dari Indonesia ya. Artinya memang seniman-seniman musik Indonesia udah mulai bergeliat lagi ya selepas pandemi ini, dan benar saja ternyata film-film Indonesia juga mulai makin banyak ya, beragam juga ceritanya sekarang yang di bioskop segala macam yang muncul di bioskop gitu. Nah, ini menjadi pertanda bahwa ada harapan baru bahwa pandemi berakhir, apalagi kemarin Presiden sudah memberikan sinyal bahwa pandemi kita akan segera berakhir gitu ya. Mudah-mudahan saja ke depan memang para seniman dan artis kita memang menghasilkan karya-karya yang lebih banyak lagi gitu. Oke, termasuk juga lagu-lagu ya Bang. Termasuk lagu-lagu gitu ya, filmnya. Tapi memang yang paling menarik adalah musisi-musisi Korea yang memang sampai sekarang masih bertahan di atas ya, semua orang menjadi penggemarnya gitu. Oke, mudah-mudahan juga musik Indonesia jadi sekarang mendunia ya. Betul. Oke, jadi bisa berada di Billboard 200 juga Bang ya. Oke Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id, serta dengarkan Sai Radio secara streaming, juga update informasi entertainment-nya di sai100fm.id. Serana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.